Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metode numerik. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai pivoting untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem persamaan linier yang diselesaikan dengan teknik eliminasi Gauss dan juga substitusi balik atau backward substitution. Nah, tapi ternyata metode Gauss elimination dan juga backward substitution itu mempunyai kelemahan. Salah satunya ketika pada permasalahan di round of error yang dilibatkan dalam perhitungan. Biasanya masalah ini muncul kalau pivotnya itu atau pemilihan pivotnya yang cukup kecil, sehingga kalau dibandingkan dengan elemen di bawahnya, maka hasil substitusi baliknya itu akan jauh dari nilai solusi eksaknya. Nah, jika pivot APP itu sama dengan 0 atau pivot yang berada pada elemen diagonal baris ke K itu tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen pada kolom P karena terjadinya pembagian dengan 0. Oleh karena itu, yang pivot bernilai 0 ini harus dihindari dengan cara yang disebut dengan strategi pivoting. Nah, strategi pivoting ini mencoba memilih elemen terbesar yang entry-nya berada di bawah elemen pivot untuk menjadi pivot baru. Kemudian menukar barisan elemen pivot lama dengan yang baru dan melakukan substitusi balik dalam mencari solusi pada suatu sistem persamaan linier tersebut. Nah, dengan demikian jika nilai pivot APP sama dengan 0 dan kita mencari pada baris ke K dengan nilai AKP-nya tidak sama dengan 0 dan K-nya besar dari P, maka kita lakukan pertukaran baris P dan baris K. Nah, biasanya teknik metode Gaussian dengan menggunakan strategi pivot ini disebut juga dengan metode eliminasi Gauss yang dimodifikasi atau yang diperluas. Nah, bagaimana cara melakukan model strategi pivoting? Ini biasanya adalah melakukan pertukaran baris untuk menghindari pivot yang bernilai 0. Nah, biasanya harapan kita itu adalah agar ketika elemen pivotnya dekat dengan 0, karena elemen pivot yang sangat kecil itu akan mengakibatkan suatu nilai error ataupun galat yang akan muncul sangat besar. Nah, sehingga untuk menghindari hal tersebut, itu biasanya kita melakukan strategi pivoting ini. Nah, contohnya dapat dilihat pada contoh ini, ya. Dipunyai dua persamaan linier dengan dua variabel X1 dan X2. Kita diminta untuk menyelesaikan solusi persamaan eliminasi Gauss-nya dengan menggunakan 4 digit rounding arithmetic. Kemudian nanti kita akan membandingkan hasil solusi eksak untuk nilai X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan 1. Nah, pertama itu kita pilih pivot ya. Pivot pertama itu yang diambil dari elemen pertama yaitu 0,013 ya. Jadi di sini sebagai pivot pertamanya. Nah, maka nilai M-nya itu adalah perbandingan dari elemen pivot baris kedua 5,291 dibagi dengan 0,003 dapat sekitar 1763,66 ya. Dan ini sangat besar sekali, sekitar 1764. Nah, akibatnya kita kemudian melakukan operasi perkalian dan untuk elemen pada baris kedua, ya, yaitu elemen baris kedua dikurangi dengan nilai M21 dikali elemen baris pertama, maka nilai yang akan berubah semua adalah di elemen baris kedua. Sehingga persamaan ini ya kalau kita selesaikan pakai eliminasi Gauss, maka dapatlah ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan, ternyata dari sini kita dapat nilai si X2-nya itu adalah sekitar
1,001 ya. Sedangkan solusi eksaknya itu tadi adalah 1,000. Nah, kalau ini disubstitusikan balik ke persamaan ini, nilai X2-nya, maka disubstitusikan dengan nilai X2-nya itu adalah 1,001, maka dapat si X1-nya itu sekitar nilainya min 10. Sedangkan solusi eksaknya itu 10, jadi sangat jauh sekali ya. Solusi eksak 10 dengan 1, sedangkan nilai aproksimasinya itu min 10 dengan 1,001. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini itu ternyata kalau sistemnya yang lebih besar ya, untuk sistem persamaan menghasilkan yang nilai lebih besar itu ternyata jauh lebih sulit untuk memprediksi dari nilai sebelumnya ya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kesalahan dari runoff-nya ini bisa terjadi. Nah, untuk mengurangi kesalahan runoff-nya ini, maka kita butuhlah namanya strategi pivoting ya pada permasalahan penyelesaian sistem persamaan linier. Jadi memang teknik pivoting itu sebenarnya lebih dalam hal ini lebih untuk mengurangi terjadinya kesalahan runoff yang antara solusi eksak dengan solusi aproksimasinya. Oke, nah jenis-jenis strategi pivoting ini ada 3 macam. Ada partial pivoting, ada scale partial pivoting, dan juga ada complete pivoting. Nah, untuk model partial pivoting, kalau kita pilih nilai P-nya lebih besar sama dengan K yang terkecil, maka kita akan memperoleh harga mutlak dari nilai APK terhadap K itu adalah kita pilih nilai maksimum AIK K ya, dengan syarat K-nya itu berada dengan syarat I-nya itu lebih besar sama dengan K dan lebih kecil sama dengan N. Kemudian apa yang akan kita lakukan setelah kita menentukan nilai APK-nya ini, maka kita lakukan operasi pertukaran baris yaitu EK terhadap EP ya. Nah, contoh, pada persamaan ini misalkan saya punya contoh pada sebelumnya, ya. Contoh sebelumnya ini, ya. Kita punya E1-nya persamaannya adalah 0,003 X1 ditambah 59,14 X2 sama dengan 59,17, dan baris keduanya itu adalah persamaannya 5,291 X1 kurang 6,13 X2 sama dengan 46,78. Oke. Nah, kalau kita selesaikan dengan partial pivoting, kita cari dulu nilai maksimumnya ya. Kita cari nilai ini tadi. Ya. Nilai AKPK, jadi dimaksimumkan, ambil nilai yang paling maksimum. Nah, ternyata yang paling maksimum itu kalau kita punya maksimum 0,0300 dengan 5,291, jadi pivot yang pertamanya itu kita pilih yang paling maksimum. Ternyata di 5,291 yang harga mutlaknya. Nah, kemudian kita tukar baris, jadi yang baris awalnya E1 itu jadi di baris E2, E2 jadi di baris E1 ya. Kemudian baru kita lakukan pencarian nilai M21. Nah, di sini ya M21-nya A21 dibagi A11. Nah, jadi sehingga kita punya 0,003 dibagi 5,291 itu dapat 0,005670. Nah, kemudian baru lakukan operasi eliminasi Gauss-nya. Kita dapat nilai persamaannya itu adalah 59,14 X2 itu sekitar 59,14, dan 5,291 X1 kurang 6,13 X2 itu sekitar 46,78. Nah, dari ini kita dapat ternyata nilai X2-nya itu hampir sama dengan nilai solusinya, yaitu 1 ya. Jadi kalau kita substitusikan substitusi balik ya, dengan metode substitusi balik kita dapat nilai si X1-nya itu juga nilainya 10. Jadi kedua
solusi X1 dan X2-nya itu mendekati hampir sama dengan solusi eksaknya, ya. Nah, jadi bisa dikatakan ya run of error-nya itu tidak ada di sini ya, bisa dibilang mendekati hasil solusi eksaknya, udah hampir sama dengan solusi eksaknya. Nah, ini secara pemrograman, algoritma Gaussian elimination ini bisa ditulis dengan pseudocode berikut, ya. Jadi kita punya inputnya itu kita punya suatu persamaan, kemudian nanti kita buat ke dalam bentuk augmented matrix dengan nilai I-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N, kemudian J-nya lebih besar sama dengan 1 dan kecil sama dengan N plus 1, ya. Tapi intinya kita buat dulu augmented matrixnya atau matriks A yang diperluas. Nah, selanjutnya solusi outputnya yang diharapkan itu adalah solusi hasil persamaan yaitu baik X1 sampai ke Xn. Nah, untuk step pertama ini kita lakukan looping terhadap row, ya. Kemudian nanti step kedua kita akan melakukan looping lagi untuk tahapan proses eliminasi di step 3 sampai step 4. Sampai step 6. Jadi step 3 sampai step 6 ini itu adalah tahapan proses eliminasi, ya. Kemudian yang step 7 8 itu kita melakukan looping lagi, ya, tapi untuk si J. Nah, untuk si J, jadi baris M-nya itu, ya. Dan di sini ini adalah rumusan proses eliminasi Gauss-nya. Ya, ini untuk eliminasi Gauss-nya. Nah, selanjutnya baru dapat ini melakukan proses substitusi balik. Ya. Oke, untuk mendapatkan solusinya. Nah, kalau udah ketemu outputnya maka berhenti. Itu inti dari algoritmanya. Nah, yang kedua, model kedua itu adalah scale partial pivoting atau teknik strategi pivoting parsial yang diskalakan, ya. Nah, bedanya kalau di sini biasanya kita mendefinisikan skalar untuk tiap kolom, ya, skalar untuk tiap kolom yang mana nilai SI-nya ini itu sama dengan maksimum dari si AIJ, ya. Nah, kemudian nanti hampir menyamai teknik dari partial pivoting, kita pilih P lebih besar sama dengan K terkecil, tapi di sini dia akan membagi dengan nilai si skalarnya, skalar tiap kolom. Kalau tadi kan cuma harga mutlak APKK sama dengan maksimum dari harga mutlak AIK. Kalau di sini untuk skala partial pivoting itu dibagi lagi dengan nilai skalar untuk tiap kolomnya. Nah, kemudian ini dilakukan operasi baris pertukaran baris, ya. Jadi ini hampir sama atau hampir mirip dengan partial pivoting. Nah, contohnya kalau misalkan di sini saya punya E1-nya 30X1 tambah 59400X2, kemudian sama dengan 591.700, dan E2-nya 5,291X1 kurang 6,130X2 itu sama dengan 46,78, maka nilai S1-nya itu adalah maksimum dari AIJ-nya tadi, ya. Ini 30 dengan 5,291. Kalau yang S2-nya 591.400 dengan negatif 6,130. Nah, masing-masing dicari nilai yang paling maksimum. Kalau untuk si skalar satunya itu dapat si yang maksimumnya itu adalah 591.400, sedangkan untuk yang S2-nya itu yang paling maksimum adalah ketika dia dimutlakan ternyata 6,13. Nah, baru kita cari untuk perbandingan A11 banding S1 dengan A21 bagi S2. Nah, setelah diperoleh, kita lakukan tukar baris, ya. Sehingga kalau kita cari dengan eliminasi Gauss seperti biasa, dapatlah si X1-nya 10, X2-nya juga 1.
Ya, jadi dia bisa hasil solusi eksaknya itu juga hasil solusi aproksimasi itu hampir menyamai dengan hasil solusi eksaknya. Pakai strategi parsial skala partial pivoting ya, atau scale partial pivoting. Nah, ini model algoritma Gaussian dengan scale partial pivoting. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bentuknya itu sama dengan algoritma partial pivoting biasa, tapi yang bedanya itu di bagian ini. Ya, jadi kalau di bagian ini, di step awalnya itu, kalau yang tadi kan step awalnya itu kita menginisialisasi row pointernya, ya. Untuk i-nya 1 sampai n, dengan n row i-nya itu sama dengan i. Kalau di sini, kita set dulu SI-nya itu sama dengan maksimum ini, kemudian masuk kondisi jika SI-nya 0, itu output-nya berarti dia tidak punya solusi, ya, tidak punya solusi yang unik gitu. Kemudian baru kita set selain itu, kalau dia memenuhi kondisi SI-nya tidak 0, maka kita set dia n row i-nya sama dengan i. Nah, angka keduanya yang bikin perbedaan itu adalah pada proses eliminasinya, ya. Kalau pada proses eliminasi sebelumnya di partial pivoting itu di sini akan memenuhi ini, ya. Nah, n row pi sama dengan maksimum dari j lebih besar dari i lebih kecil sama dengan n. Kalau di sini kita misalkan dulu, ya, n row pi-nya ini dibagi dengan si nilai skalarnya tadi, skalar pada poinnya. Jadi ada penambahan ini, ya. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada penambahan ininya. Kalau ini partial pivoting biasa. Nah, itu perbedaan untuk model algoritma partial pivoting dengan scale partial pivoting. Nah, bentuk ketiga itu adalah strategi model complete pivoting. Nah, bedanya di mana? Biasanya kalau model complete pivoting ini kita memanfaatkan penggunaan selain baris, ya, kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar. Nah, kemudian nanti strateginya ditukarkan dilakukan pertukaran. Nah, inilah disebut dengan complete pivoting. Nah, biasanya ini bisa dikatakan agak jarang ya dipakai di dalam pemrograman, terutama yang untuk kasus sederhana. Karena kenapa? Karena biasanya pertukaran kolom itu bisa mengubah urutan suku variabel si X-nya, ya, dan akibatnya menambah kerumitan dari program tersebut. Nah, kalau kita melakukan pertukaran pada model complete pivoting, biasanya langkah pertama itu udah membutuhkan perbandingan sekitar n kuadrat kurang 1. Ya, langkah kedua sekitar n kurang 1 kuadrat kurang 1. Dan begitu seterusnya. Sehingga kalau kita total keseluruhan pada complete pivoting, itu bisa melakukan operasinya itu sigma n untuk K sama dengan 2 sampai n, K kuadrat kurang 1 itu sekitar n kali n kurang 1 kali 2n plus 5 bagi 6. Ya. Nah, jadi di sini memang untuk pemrograman sih agak-agak rumit ya untuk penggunaan dari complete pivoting ya. Karena kenapa? Karena itu tadi, karena ada perlakuan untuk melakukan operasi kolom juga gitu, ya. Oke, ini referensi yang digunakan untuk slide berikut pada materi ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.